Pace bene, Bapak yang di samping saya ini membuat kesaksian bahwa Yesus itu tak benar lahir di Bethlehem, tetapi di Jericho katanya, dengan argumentasi begini. Iya, ke sebelah timur, batal Bethlehem. Bethlehem itu di utara. Baru satu ayat udah gugur. Ngapain ladenin dia? Makanan syarqiyah. Jadi Maryam ketika hamil, dia jalan ke timur. Makanan tempat syarqiyah ke sebelah timur. Satu-satunya kota di sebelah timur Yerusalem adalah Jericho. Oke, kita sudah mendengarkan informasi yang dia berikan. Sebelum berbicara tentang topik ini sendiri, persoalan kita bukan soal data-data historis sebenarnya. Soal apakah kitab suci itu memuat informasi historis atau tidak? Ya. Tapi apakah harus semua informasi dalam kitab suci itu historis? Menurut sudut pandang gereja tentang kitabnya, tidak harus. Kitab suci adalah buku iman. Tapi ini bagian yang harus saya hati-hati saya bilang selama ini. Tentang kitab yang satu itu, kita tidak bisa katakan. Karena pernah terjadi seseorang menyebutnya memuat kisah fiktif, dibawa ke kantor polisi. Diadukan. Nah ini bisa membuat orang takut menemukan nilai-nilai dalam satu kitab. Persoalan kita bukan sekali lagi persoalan data historis. Dan kalau kita harus membahas persoalan historis yang diangkat oleh Bapak ini soal apakah di utara atau timurnya Yerusalem, kita sama-sama orang asing ya tentang tanah itu, dan yang satu mengambil referensi dari abad ke-7 dan satu lagi referensi abad pertama tentang kelahiran seorang anak di abad pertama atau sebelum abad pertama itu, 3-4 tahun sebelum abad pertama. Kepada siapa saya bertanya? Kepada kitab yang lebih awal. Jelas itu. Tidak ada alasannya mengapa saya harus menunggu setengah milenium untuk mengetahui atau ke utara atau ke timurnya satu kota. Kemana seorang ibu ini pergi melangkah? Nah itu dia. Nah, semua argumen akan selalu diupayakan untuk menolak kealahan putra ini. Disputasi kedua yang selama ini kita bahas. Yang pertama menolak Trinitas. Yang berkenan dengan ini adalah yang kedua menolak kealahan putra. Dan yang ketiga tentang tema ini secara khusus kepalsuan kitab. Karena dianggap ada tambahan, ada perubahan, ada yang salah. Dan sebelum membahas yang menyangkut 3 poin ini, persoalannya adalah melewati ruangan. Melewati ruangan. Berkenaan dengan orang yang melewati ruangan, sebenarnya ada kata-kata yang pedas yang di sini saya kutip dari Polikarpus dari Smyrna. Dia menulis begini: everyone, setiap orang who does not confess, yang tidak mengakui that Jesus Christ, bahwa Yesus Kristus telah datang dalam tubuh, dan itu adalah antikristus. Setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang hadir dalam rupa daging, yang tidak mengakui itu adalah antikristus. Bandingkan dengan 1 Yohanes 4 ayat 2-3, 2 Yohanes 7. Whoever, siapapun yang tidak mengakui, tidak mengucapkan kesaksian atas salib, itu berasal dari si jahat. Menolak salib itu berasal dari si jahat. Dan siapapun pervert, merendahkan, mengabaikan the saying of the Lord, perkataan Tuhan atas keinginannya sendiri, mengganggu, mengotak-atik perkataan Tuhan itu atas keinginannya sendiri, and says, dan berkata bahwa tidak ada baik kebangkitan, baik juga penghakiman. Kalau ada orang yang berkata begitu, tidak percaya pada kebangkitan, such a one, itulah seorang yang merupakan anak sulung dari setan. Sebuah kata yang tajam dipakai oleh Polikarpus dari Smyrna, yang ditulisnya dalam surat kepada orang-orang Philadelphia. Tahun berapa ini ditulis? Tahun 135. Ini
tidak dimaksudkan untuk secara khusus kepada orang yang membuat agama lain, agama baru, tidak. Karena kalau kita katakan ini ditujukan ke abad ke-7, itu kontradiksi dalam waktu, ya. Karena ini ditulis di abad kedua. Tetapi ada orang yang pada waktu itu, pada abad itu sudah melawan keyakinan akan keallahan putra, akan peristiwa salib, sengsara, wafat, dan bangkitnya. Dan akhirnya dengan membaca surat ini kita tahu bahwa ternyata sudah sejak semula ada orang menolak itu. Ada saja orang yang dalam perjalanan waktu menolak keallahan itu. Jadi ajaran baru yang lahir di abad ke-7 yang menolak keallahan putra sebenarnya tidak sungguh-sungguh baru bila kita melihat tulisan dari Polikarpus Smyrna ini. Ada itu antikristus yang menolak sabda menjadi daging. Ada juga yang disebut sebagai yang berasal dari si jahat, dari yang buruk, bila tidak berkesaksian tentang salib. Dan siapa saja yang mengotak-atik sabda dan berkata tidak ada kebangkitan dan penghakiman, ini adalah anak sulung dari setan. Itu dikatakan. Nah, kembali ke topik tadi. Apakah Maria ketika berbadan elok pergi ke utara atau ke timurnya Yerusalem? Nah, ada dua kitab. Yang satu muncul di abad ke-7, satu abad pertama, abad kedua. Dan informasi yang dimaksud adalah berita tentang peristiwa abad pertama. Sekali lagi ini sangat penting ini, ya. Sekali lagi informasi bisa saja berubah bahkan dalam 1 jam. Ada itu permainan yang mencoba mengestafetkan informasi. Si orang pertama menyaksikan secara langsung, oke? Lalu ada 10 orang dibuat berbaris-baris membisikkan informasi yang dia dengar dari orang sebelumnya. Begitulah berita itu diestafetkan sampai akhirnya terjadi distorsi berita pada orang yang ke-10, pada orang yang terakhir. Masih pada hari yang sama, masih di tempat yang sama. Tapi yang melihat adalah yang orang pertama, dan orang ke-10 adalah orang yang mendengar berita ke-9, dari orang ke-9, dari orang ke-8, dari orang ke-7, ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Lihat bagaimana perubahan informasi itu bergeser. Maka kalau sebenarnya ada diberikan informasi yang sepertinya sama dari buku yang terbaru dengan yang tertua, kita bisa kembali ke yang tertua untuk menemukan kemungkinan yang lebih besar akan faktualnya sebuah peristiwa. Itu ya. Sekali lagi, tidak dimaksudkan untuk membatalkan sebuah buku itu menjadi buku rohani. Buku rohani tidak melulu itu harus memuat data-data historis. Karena penekanannya bukan sebagai buku sejarah, tetapi buku iman. Nah, tetapi di satu sisi, sekalipun itu buku iman, bukan berarti kita tidak bisa memilah-milah mana ini informasi yang valid, mana yang tidak. Nah, lebih lagi bila kita memakai informasi yang kemudian ini menghakimi informasi yang sebelumnya. Sebuah pelanggaran batas menurut saya. Oke, cukup sekian video ini. Ciao, ciao.